Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Sang Waliullah Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Abbas Buntet. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang pernah terjadi pada beliau? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Selamat dari pembunuhan. Pengasuh Ma'had Darussalam Buntet, Kiai Haji Ahmad Rifki Hawash. Beliau pernah mengisahkan ulama karismatik Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, yang selamat dari percobaan pembunuhan di zaman revolusi fisik. Dan pelakunya saat itu adalah orang pribumi suruhan Belanda. Peristiwa itu sering disebut sebagai tragedi hari Jumat. Menurut Kiai Ahmad Rifki, kisah ini terhitung kisah mutawatir, karena banyak disaksikan oleh para kiai dan santri Buntet pesantren Cirebon. Ayahnya sendiri, Kiai Haji Hawash Nuruddin juga sering menceritakan kisah ini. Alkisah, Kiai Haji Muhammad Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil kedatangan tamu dari jauh. Seperti biasa, beliau selalu memuliakan tamu siapapun, tanpa terkecuali, dan tanpa menaruh curiga, karena beliau selalu berhusnudon. Setelah menginap semalam, tamu yang belakangan baru diketahui seorang pendekar bayaran Belanda itu meminta Kiai Abbas untuk mengantarnya berziarah ke Makbaroh Gajah Ngambung. Karena terendus gelagat tidak baik, Kiai Abbas meminta tamu itu untuk diantar saja oleh santri. "Maaf, saya tidak bisa. Saya ada keperluan." Setelah berkali-kali memohon diantar, akhirnya Kiai Abbas berkata, "Baiklah, tunggu saya berwudu dulu." Tambah Kiai Ahmad Rifki menirukan jawaban Kiai Abbas. Dijelaskan, ketika Kiai Abbas hendak berwudu, secara diam-diam si tamu tadi mengikuti dari belakang. Sambil menghunuskan sebilah pisau tajam yang sudah dilumuri racun, dan sudah disiapkannya sejak awal. Beruntung, Kiai Abbas yang merasakan sambaran pisau dapat mengelak dan menangkis. Padahal, pisau belati tersebut nyaris menyentuh leher beliau. Ujar Kiai Ahmad Rifki. Merasa penasaran, si pendekar ini terus-menerus menyabetkan pisaunya. Namun, Kiai Abbas berhasil menghindari setiap serangannya. Bahkan, Kiai Abbas berhasil mengunci tangan pelaku yang memegang pisau, dan menggenggam tangan satunya. Kiai Abbas tidak langsung menghabisi lawan. Tapi jagoan itu diseret keluar rumah, sampai di depan masjid kurang lebih 50 meter dari tempat semula. Di tempat tersebut, pertarungan kembali berlangsung, hingga para santri dan masyarakat berkerumun menyaksikan duel dua jagoan. Apalagi, yang satunya itu adalah guru dan kiai panutan mereka. Melihat kiainya diperlakukan seperti itu, salah satu dari pengawal Kiai Abbas yang bernama Kimanap, sang jagoan silat aliran Cikalong, ia merasa geram dan berteriak histeris. "Kiai, biar saya saja yang mati." Tambahnya menirukan ucapan Kimanap. Tanpa berpikir panjang, Kimanap kemudian menghampiri, dan melayangkan potongan rel kereta api ke punggung pendekar yang jadi lawan duel Kiai Abbas. Anehnya, si pendekar itu tetap bertahan, dan seolah tidak merasakan pukulan Kimanap. Padahal, lanjut Kiai Ahmad Rifki, walau dengan tangan kosong, pukulan Kimanaf bisa menghancurkan tubuh musuh. Kiai Abbas berteriak, "Jangan! Biarkan saja dulu," kata Kiai Ahmad Rifki. Pertarungan sengit itu bertahan cukup lama, yaitu dari pagi sampai menjelang adzan Jumat. Santri dan masyarakat setempat hanya bisa menyaksikan dengan perasaan yang berkecamuk, mengingat tidak bisa membantu karena Kiai Abbas melarangnya. Kiai Abbas tahu bahwa dia bukan musuh dan hanya sebagai orang bayaran.
Adik-adik beliau, Kiai Haji Anas, Kiai Haji Akyas, Kiai Haji Ilyas, Kiai Haji Ahmad Zahid, dan kerabat beliau semuanya pun menyaksikan. Orang-orang sekitar oleh beliau sama sekali tidak boleh mengusik si makhluk bayaran itu. Kiai Abbas kemudian memberi isyarat kepada Kiai Ilyas, dan Kiai Ilyas pun memahami isyarat itu dan langsung pulang masuk kamarnya. Setelah selesai bermunajat, Kiai Ilyas datang kembali sambil berkata, "Sampun beres." Setelah Kiai Ilyas berkata sampun beres, ada yang aneh pada diri makhluk bayaran tadi. Dia kelingak-kelinguk, seperti kehilangan keseimbangan, kemudian kakinya diserimpung. Dan badannya yang kekar dibanting oleh sejumlah jawara Kiai Abbas, yang seketika menggeruduk tanpa komando. Jelas Kiai Ahmad Rifki. Kiai Anas yang tahu rahasia pembunuh bayaran itu berteriak, agar ada yang mengambil sabuk dan rompinya. Ternyata, setelah sabuk dan rompi jimat jagoan bayaran itu diambil, dia langsung terkulai lemas tak berdaya. Ada seorang jawara muda, yang bernama Kiai Johar. Saking geramnya, ia menyiramkan minyak tanah di sekujur tubuh jagoan bayaran itu. Jelas Kiai Ahmad Rifki. Kata Kiai Abbas, "Jangan. Suruh dia ganti baju." Sambungnya. Kiai Abbas mewanti-wanti untuk berbuat baik dan menyantuni jagoan bayaran itu. Karena menurutnya, dia bukan musuh tapi hanya bayaran. Setelah diberi pakaian baru, ia diberi makan dan minum, serta dikasih ongkos pulang. Akhirnya, jagoan tersebut mengakui identitas dan asal-usulnya. Beberapa waktu kemudian orang ini jadi gila dan meninggal dunia. Pungkas Kiai Ahmad Rifki. Berilmu sejak kecil. Sewaktu masih kecil, seumuran anak-anak yang suka telanjang dan bermain layang-layang, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahandanya. Akan tetapi, sebelum mendapatkannya, ia harus memenuhi syarat yang diberikan. Waktu itu Kiai Abbas kecil harus membacakan nadom maksud, atau riwayat lain alfiyah, dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera, Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala. Semuanya tanpa tersisa dan terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika beliau meminta. Beberapa saat kemudian, Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim, dan mengajar ke para santri. Orang Jawa menyebut, bahwasanya hal itu belum dikatakan mondok, karena belajar kepada orang tuanya sendiri. Disebut sudah mondok, jika beliau belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Abbas kecil, yang punya keinginan besar, untuk mesantren ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Barat. Karena desakan yang besar dari anaknya, akhirnya Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan. "Ya sudah. Kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon." Dengan langkah tegap, dan tatapan tajam ke depan, Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api. Ia pun berangkat pagi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon. Kebetulan, hari itu adalah hari Jumat. Tepat pukul 12 yang kurang 10 menit, beduk masjid pun berbunyi, bersamaan dengan datangnya Abbas kecil. Salah seorang habib, imam dan khotib Masjid Agung Cirebon pun berteriak, "Siapa yang berani-beraninya menabuh beduk, padahal waktu masuk sholat kurang 10 menit lagi?" Karena satupun jamaah yang hadir tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada yang merasa menabuh beduk, habib itu pun bertanya di hadapan jamaah, "Siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi, suruh dia menghadap saya." Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf Habib. Ada satu orang yang dimaksud, tapi dia cuma anak kecil.
Kulitnya hitam, nampak lusuh, dan pakaiannya tidak rapi. "Biarin, meskipun anak kecil," jawab sang Habib. Akhirnya, Kiai Abbas kecil pun diminta menghadap sang Habib, dan ia ditanya, "Kamu itu siapa, dan berasal dari mana?" Dijawab dengan tegas ala anak kecil, "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang Habib merangkulnya sembari menangis, dan berkata, "Masya Allah, kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet. Kamu masih kerabatku." Akhirnya, Abbas kecil pun disuruh sang Habib untuk naik mimbar, dan berkhutbah. Meski kecil, ia sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Berkhutbah dengan lancarnya, bak khatib yang sudah sangat berpengalaman. Ternyata, beduk masjid yang berbunyi sendiri itu, sebagai pertanda dan penyambutan ada tamu orang yang besar, Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet. Mungkin yang menabuh beduk dan menyambut itu adalah para malaikat, Kiai Ridwan, salah satu dari santri pesantren Buntet. Pertempuran 10 November. Kiai Abbas bin Abdul Jamil dari pesantren Buntet Cirebon. Beliau merupakan ulama besar sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kisah perjuangannya dalam pertempuran 10 November 1945 sangatlah legendaris. Beliau tidak kalah hebat dengan Bung Tomo dan Sumarsono. Peristiwa yang kemudian hari dikenal sebagai Hari Pahlawan, ini sebenarnya bukan pertempuran. Peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai aksi balas dendam Inggris terhadap tewasnya Brigjen Mal Labi. Sejak jam 6 pagi, Surabaya dihujani peluru meriam-meriam dari kapal-kapal laut Inggris. Tidak hanya dari laut, dari udara pesawat mereka juga menghujani rakyat di kota Surabaya dan kampung-kampung dengan bom-bom. Serangan bom ini membuat ribuan rumah warga di kota Surabaya dan kampung-kampung hancur berantakan, hingga rata dengan tanah. Tidak hanya itu, puluhan ribu jiwa juga melayang, mayat terlihat bergelimpangan di mana-mana. Berhari-hari mereka lakukan serangan tersebut dengan kejam dan tak ada pertimbangan perikemanusiaan sama sekali. Kenang Soemarsono, salah seorang pelaku perjuangan. Dalam serangan itu, pihak Inggris mengakui, jumlah korban tewas dari rakyat dalam serangan itu mencapai 20.000 jiwa. Angka ini, belum termasuk mereka yang berhasil selamat, namun menderita luka berat dan ringan. Puluhan ribu rakyat menjadi korban pemboman dalam 2 kali pertempuran di Surabaya. Tetapi, rakyat dan pemuda tidak ada pikiran menyerah atau minta ampun. Bahkan, mereka mendidih semangatnya. Sambung Soemarsono. Melihat kondisi itu, Bung Tomo meminta petunjuk kepada Hadratus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari, untuk menyerang pasukan penjajah. "Tunggu kedatangan Kiai dari Cirebon," jawab pimpinan pesantren Tebu Ireng Jombang dan Ros Akbar NU itu. Adapun Kiai dari Cirebon yang dimaksud Kiai Hashim Asy'ari adalah Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Kiai Abbas Buntet adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil, putra Kiai Muta'ad, yang juga menantu Mbah Mukoyim, sang pendiri Pondok Pesantren Buntet. Saat perjuangan kemerdekaan di Indonesia tengah hebat-hebatnya, yang ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada saat itulah, Kiai Abbas terjun ke dunia pergerakan meninggalkan kitab kuningnya. Menurutnya, pada masa itu yang lebih diutamakan adalah keahlian bela diri dan ilmu kanuragan. Dia juga mulai meninggalkan pondok pesantren, dan melakukan dakwah langsung di tengah masyarakat. Sarana dakwah itu juga dimanfaatkannya sambil mengajarkan berbagai ilmu kesaktian dalam bela diri, sebagai bekal melawan penjajah. Aktivitas Kiai Abbas ini cepat mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ingin berjuang. Dengan cepat, Pondok Pesantren Buntet yang dikenal sebagai Laboratorium Pendidikan Agama Islam. Pesantren ini berkembang menjadi benteng perlawanan melawan penjajah.
Kiai Abbas lalu mendirikan Laskar Hizbullah sebagai wadah perjuangan. Selain Hizbullah, Kiai Abbas dan para sesepuh pesantren Buntet juga membentuk organisasi Ashbal, yang anggotanya terdiri dari anak-anak usia di bawah 17 tahun. Organisasi ini bertugas untuk memata-matai pergerakan musuh. Salah seorang pengawal Kiai Abbas yang bernama Abdul Wahid menceritakan pengalamannya mengawal Kiai Abbas ke Surabaya. Bersama Detasemen Hizbullah Resimen 7 Divisi 1 Syarif Hidayat, Kiai Abbas berangkat pada 6 November 1945. Pasukan Kiai Abbas meninggalkan markas Detasemen, menuju stasiun Perujakan Cirebon dengan naik kereta api ekspres. Turut serta bersama rombongan Kiai Haji Ahmad Tamin dari Losari, yang berperan sebagai pendamping Kiai Abbas. Pada waktu itu, Kiai Abbas tampak mengenakan jas buka abu-abu, kain sarung plekat bersorban, dan beralas kaki terumpah atau sandal japit dari kulit. Bawaan Kiai Abbas saat itu hanya sebuah kantong plastik berisinya sandal bakyak. Setibanya di stasiun Rembang, Jawa Tengah, sudah banyak yang menunggunya. Rombongan Kiai Abbas lalu diantar ke pondok pesantren Kiai Bisri di Rembang. Malam harinya, mereka musyawarah menentukan pemimpin pertempuran. Dalam musyawarah itu, komando pertempuran dipercayakan kepada Kiai Abbas. Usai salat subuh, pondok pesantren Rembang sudah ramai oleh santri yang siap mati berjuang melawan penjajah. Rombongan pun lalu berangkat ke Surabaya. Sebelum ke Surabaya, Kiai Abbas memanggil Abdul Wahid dan meminta sandal bakyak yang dititipkan kepadanya saat di Cirebon. Kiai Abbas lalu berangkat dengan menumpang mobil sedang kuno. Di dalam mobil yang ditumpangi Kiai Abbas juga terdapat Kiai Bisri yang duduk di jok belakang, dan Haji Ahmad Tamin di depan bersama sopir. Sementara, para pengawal Kiai Abbas dari Cirebon diminta tinggal berjaga di pesantren Rembang. Setibanya di Surabaya, rombongan Kiai Abbas disambut dengan gemuruh takbir dan pekik merdeka. Para kiai lalu masuk ke masjid dan melakukan salat sunnah. Kemudian, Kiai Abbas meminta Kiai Haji Ahmad Tamin berdoa di tepi kolam. Sedangkan kepada Kiai Bisri dari Rembang, Kiai Abbas memohon agar dia memerintahkan para laskar dan pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu, dan meminum air yang telah diberi doa. Setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Arek-Arek Surabaya tanpa mengenal takut, langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali. Namun banyak juga serdadu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Dalam pertempuran itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi, hingga bisa memantau jalannya pertempuran. Dengan menggunakan sandal bakyak, Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, dan keajaiban terjadi. Beribu-ribu talu, atau penumbuk padi. Dan beribu-ribu lesung, atau tempat padi saat ditumbuk. Benda-benda tersebut muncul dari rumah-rumah rakyat, dan berhamburan terbang menerjang serdadu pasukan Inggris. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan air bah, sehingga Belanda kewalahan dan mundur ke kapal induk mereka. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi, pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi, dengan maksud untuk menjatuhkan bom-bom, dan menghancurkan kota Surabaya. Tetapi sekali lagi, pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama, dan meledak di udara sebelum beraksi. Dalam catatan koran masa perjuangan, apa yang dilakukan Kiai Abbas digambarkan di luar logika, akan tetapi benar adanya. Melalui karomahnya, dia meruntuhkan pesawat tentara sekutu, hanya dengan mengarahkan tongkatnya ke pesawat. Dalam berita kedaulatan rakyat yang bersumber dari pihak Inggris, disebutkan bahwa sejak terjadinya pertempuran di Surabaya, sampai dengan 17 Desember 1945, tentara Inggris menderita kerugian 7 pesawat Thunderbolt.
Dalam kisah yang lain, dalam pertempuran itu Kiai Abbas menaburkan kerikil dan pasir ke arah tentara Inggris, namun seolah-olah menjadi senjata dan bom di mata lawan. Hal tersebut hingga membuat pasukan sekutu lari terbirit-birit. Dan pada tanggal 13 November 1945, Kiai Abbas dan sejumlah rombongan kiai lainnya tiba dengan selamat di Pondok Pesantren Rembang. Saat itu, kondisinya mereka tampak sangat lelah. Setelah subuh, mereka kembali pulang ke Cirebon. Di tengah gigihnya perjuangan bersenjata rakyat, misi diplomasi juga dijalankan. Perjalanan sejarah perjuangan ini sangat mendapatkan perhatian utama dari para ulama. Hingga akhirnya, tercapailah perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Hasil perjanjian yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia itu membuat banyak pejuang kecewa. Saat mendengar hasil perjanjian, Kiai Abbas merasa sangat terpukul dan akhirnya jatuh sakit, lalu beliau meninggal pada waktu subuh. Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil Buntet. Beliau lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah, tahun 1300 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1879 Masehi, di Desa Pekalangan, Cirebon. Beliau merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil. Jalur nasab dari sang ayah, beliau merupakan turunan dari Kiai Haji Muta'ad, yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Mukoyim, yang juga salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Kiai Abbas memiliki dua orang istri, yakni Nyai Asyah dan Nyai Zainab. Dari pernikahan tersebut beliau dikarunia putra diantaranya adalah Kiai Haji Mustahdi, Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Nahdudin Royandi. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama, barulah beliau melanjutkan menuntut ilmu di beberapa pesantren. Guru-guru beliau adalah Kiai Haji Nasuha Sukansari Pleret, Kiai Haji Hasan Jatisari Weru, Kiai Haji Ubaidah Tegal, Kiai Haji Hashim Asyari. Selain itu, di Masjidil Haram Makkah beliau juga berguru kepada Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, Syekh Mahfud At-Termasi. Adapun murid-murid beliau adalah Kiai Haji Holil Cirebon, Kiai Haji Sulaiman Babakan Cirebon, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, Kiai Haji Ahmad Syakir Maksum, Kiai Haji Mustamid Abbas. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, atau pada tahun 1879 Masehi. Tepatnya di Desa Pekalangan, Cirebon. Beliau merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil. Dari jalur nasab sang ayah, beliau merupakan turunan dari Kiai Haji Muta'ad, yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Mukoyim. Beliau merupakan salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Beliau menjadi mufti pada masa pemerintahan Sultan Khairuddin I. Sultan Kanoman yang mempunyai anak Sultan Khairuddin II, yang lahir pada tahun 1777. Tetapi, jabatan terhormat itu kemudian ditinggalkan, semata-mata karena dorongan dan rasa tanggung jawab terhadap agama dan bangsa. Selain itu, juga karena sikap dasar politik Mbah Mukoyim yang non-kooperatif terhadap penjajah Belanda. Hal itu dikarenakan, penjajah secara politik saat itu sudah menguasai Kesultanan Cirebon. Setelah meninggalkan Kesultanan Cirebon, maka didirikanlah lembaga pendidikan pesantren tahun 1750 di Dusun Kedung Malang, Desa Buntet, Cirebon, yang petilasannya dapat dilihat sampai sekarang berupa pemakaman para santrinya. Dan untuk menghindari desakan penjajah Belanda, ia selalu berpindah-pindah. Sebelum berada di Blok Buntet, Desa Martapada Kulon, seperti sekarang ini, ia berada di sebuah daerah yang disebut Gajah Ngambung. Disebut begitu, konon, karena Mbah Mukoyim dikabarkan mempunyai gajah putih.
Setelah itu, beliau juga masih terus berpindah tempat ke persawahan Lemah Agung, masih daerah Cirebon. Lantas berpindah ke daerah yang disebut Tukarangsuung. Bahkan, lantaran begitu gencarnya desakan penjajah Belanda, karena sikap politik yang non-kooperatif, Mbah Mukoyim sampai hijrah ke daerah Beji, Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum pada akhirnya kembali ke daerah Buntet Cirebon. Hal itu dilakukannya, karena hampir setiap hari tentara penjajah Belanda setiap hari melakukan patroli ke daerah pesantren. Sehingga, suasana pesantren menjadi mencekam. Tetapi, para santri tetap giat belajar sambil terus bergerilya, bila malam hari tiba. Semuanya itu dijalani dengan tabah, dan penuh dengan harapan. Sebab, Mbah Mukoyim selalu mendampingi mereka. Sementara, bimbingan Mbah Mukoyim selalu mereka harapkan. Sebab, Kiai itu dikenal sebagai tokoh yang ahli tirakat, riyadhah, untuk kewaspadaan dan keselamatan bersama. Beliau pernah berpuasa tanpa putus selama 12 tahun. Kiai Haji Mukoyim membagi niat puasanya yang 12 tahun itu, dalam 4 bagian. 3 tahun pertama, ditunjukkan untuk keselamatan pesantren Buntet. 3 tahun kedua untuk keselamatan anak cucunya. Dan 3 tahun yang ketiga, untuk para santri dan pengikutnya yang setia. Sedang 3 tahun yang keempat, untuk keselamatan dirinya sendiri. Saat itu, Kiai Haji Mukoyimlah peletak awal pesantren Buntet. Beliau sudah berpikir besar, untuk keselamatan umat Islam dan bangsa. Karena itu, pesantren rintisannya hingga saat ini masih mewarisi semangat tersebut. Sejak zaman pergerakan kemerdekaan, dan ketika para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama, pesantren ini menjadi salah satu basis kekuatan NU di Jawa Barat. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama baru pindah ke pesantren Sukanasari, Pleret, Cirebon di bawah pimpinan Kiai Haji Nasuha. Setelah itu, masih di daerah Jawa Barat, beliau pindah lagi ke sebuah pesantren salaf di daerah Jatisari di bawah pimpinan Kiai Haji Hasan. Baru setelah itu keluar daerah yakni ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal yang diasuh oleh Kiai Haji Ubaidah. Setelah berbagai ilmu keagamaan dikuasai, maka selanjutnya beliau pindah ke pesantren yang sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Tebu Ireng, Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh karismatik yang kemudian menjadi pendiri NU. Pesantren Tebu Ireng itu menambah kematangan kepribadian Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Sebab, di pesantren itu beliau bertemu dengan para santri lain dan kiai yang terpandang seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh dan sekaligus arsitek berdirinya NU. Dan Kiai Haji Abdul Manaf turut mendirikan pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur. Walaupun keilmuannya sudah cukup tinggi, namun beliau seorang santri yang gigih, karena itu tetap berniat memperdalam keilmuannya dengan belajar ke Makkah Al-Mukarromah. Beruntunglah beliau belajar ke sana, sebab saat itu di sana masih ada ulama Jawa terkenal tempat berguru, yaitu Kiai Haji Mahfud Termas, asal Pacitan Jawa Timur, yang karya-karya kitab kuningnya sangat masyhur. Di Makkah, beliau kembali bersama-sama dengan Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah Surabaya, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Haji Abbas Jamil Buntet ditugasi untuk mengajar pada para mukminin, orang-orang Indonesia yang tertinggal di Mekah. Santrinya antara, Kiai Haji Holil Balrante, Palimanan, Kiai Haji Sulaiman Babakan, Ciwaringin, dan santri-santri lainnya. Dengan bermodal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pesantren di Jawa, kemudian dipermatang lagi dengan keilmuan yang dipelajari dari Mekah. Serta ditambah lagi upaya Naya mengikuti perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya. Maka, mulailah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memegang tampuk pimpinan pesantren Buntet warisan dari nenek moyangnya itu dengan penuh kesungguhan.
Dengan modal keilmuan yang memadai itu, membuat daya tarik pesantren Buntet semakin tinggi. Sebagai seorang kiai muda yang energik, beliau mengajarkan berbagai khazanah kitab kuning. Namun tidak lupa memperkaya dengan ilmu keislaman modern yang mulai berkembang saat itu. Maka, kitab karya ulama Mesir seperti tafsir Tontowi Jauhari yang banyak mengupas masalah ilmu pengetahuan itu, mulai diperkenalkan pada para santri. Dengan sikapnya itu, maka nama Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dikenal ke seluruh Jawa, sebagai seorang ulama yang alim dan berpemikiran progresif. Namun demikian, beliau tetap rendah hati pada para santrinya. Misalnya ketika ditanya sesuai yang tidak menguasai, atau ada santri yang minta diajari kitab yang belum pernah dikajiannya ulang, maka Kiai Haji Abbas Jamil Buntet terus terang mengatakan pada santrinya, bahwasanya beliau belum menguasai kitab tersebut. Sehingga, beliau perlu waktu untuk menelaahnya kembali. Sebagai pejuang bagi bangsa dan negara Indonesia, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau adalah pemimpin rombongan pejuang Cirebon, yang berangkat dengan kereta api menuju Surabaya. Sebelumnya, beliau diminta datang ke Surabaya sebelum dimulainya pertempuran tersebut oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Rois Syuriah NU, ketika Bung Tomo minta restu kepadanya. Oleh sebab itu, beliau seringkali diminta bantuan khusus yang berhubungan dengan kepintarannya. Misalnya, untuk menetapkan hari perlawanan terhadap imperialis Inggris yang sebelumnya diminta oleh Bung Tomo. Tercatat dalam sejarah Indonesia dan sejarah Pondok Pesantren Buntet sendiri, bahwa pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, peran Kiai Haji Abbas Jamil Buntet bersama Kiai Haji Anas dalam perjuangan melawan imperialis Inggris sangat menentukan nasib bangsa Indonesia. Atas restu Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau terlibat langsung dan bahu-membahu dengan para pejuang lainnya, dalam pertempuran hebat tersebut. Bahkan, beliau juga mengirimkan para pemuda yang tergabung dalam tentara Hizbullah ke berbagai daerah pertahanan melawan imperialis, yang hendak menduduki Republik Indonesia kembali. Misalnya ke Jakarta, Bekasi, Cianjur dan sebagainya. Di lain masalah, beliau sangat terkejut dan kecewa dengan terjadinya penandatanganan dalam perjanjian Linggarjati tahun 1946. Sebagai seorang pejuang yang langsung terjun di lapangan untuk bergabung dalam tentara Sabilillah, beliau sangat kecewa dengan hasil perundingan tersebut, sebab hasil perundingan antara pemerintahan Republik Indonesia dan imperialis Belanda banyak mengecewakan pihak tentara Republik Indonesia. Adapun di lingkungan organisasi, Kiai Haji Abbas turut aktif dalam Nahdlatul Ulama. Di sini, jabatan beliau adalah anggota Dewan Muhtasyar Pusat, dan kemudian Rais AM Dewan Syuriah NU Provinsi Jawa Barat. Walaupun namanya sudah terkenal di seantero Pulau Jawa, baik karena kesaktiannya maupun karena kealimannya, tetapi Kiai Abbas tetap hidup sederhana. Di langgar yang beratapkan genteng itu, ada 2 kamar dan ruang terbuka cukup lebar, dengan hamparan tikar yang terbuat dari pandan. Di ruang terbuka inilah Kiai Abbas menerima tamu yang tak henti-hentinya. Setiap usai sholat duhur atau asar, sebuah langgar yang berada di pesantren Buntet, Cirebon itu selalu didesaki para tamu. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan juga ada yang dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan inilah masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet selalu menjadi rujukan para pemimpin nasional. Tidak hanya karena pengikutnya banyak, tetapi memang nasihat dan pandangannya sangat berisi. Semuanya itu tidak diperoleh begitu saja, melainkan hasil pergumulan panjang, yang penuh pengalaman dan pelajaran. Sehingga, hal itu membuat para tokoh matang dalam kancah perjuangan. Bukan sekadar tokoh yang berperan karena mengandalkan popularitas keluarga atau keturunannya.
Semuanya itu tidak terlepas dari peran para pendahulu pesantren Buntet, ayah Kiai Abdullah Abbas sendiri. Yang tak lain adalah Kiai Abbas, seorang ulama besar yang mampu memadukan kitab kuning dan ilmu kanuragan sekaligus, sebagai sarana perjuangan membela umat. Kiai Abbas Buntet wafat pada hari Ahad 1 Rabiul Awal, tahun 1365 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 1946 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dipanggil ke haribaan Sang Halik, setelah beliau menunaikan ibadah sholat subuh. Dan beliau kemudian dibumikan di pemakaman pesantren Buntet. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang manakib serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Kiai Haji Abbas Buntet. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.